Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziefa Melina Farhani dengan nomor NPM 208110091. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar psikologi Islam dengan judul Terapi Istighfar untuk meningkatkan self-esteem atau harga diri pada remaja korban bullying. Di mana alasan atau latar belakang saya mengangkat judul ini karena dalam kehidupan sosial dapat kita temui bahwa perilaku bullying memberi dampak negatif dalam keberlangsungan aktivitas sosial tersebut. Bullying yang sering dikenal dengan perundungan adalah sebuah perilaku yang melibatkan unsur kekerasan untuk menyakiti orang lain, atau kata lain, perilaku agresif. Menurut Bujistami tahun 2020 mengatakan bahwa perilaku bullying atau perundungan kerap dilakukan oleh remaja, di mana pada masa remaja ini terdapat potensi untuk memiliki sifat agresif, ketidakstabilan emosi, dan bertumpu kepada ego diri. Terbentuknya perilaku negatif pada remaja didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan dan faktor kognitif. Umumnya, remaja yang memiliki kekurangan secara ekonomi dan fisik mudah menjadi korban bullying oleh teman-temannya. Dan seseorang yang mendapat tekanan atas perundungan yang dialaminya dapat menyebabkan perkembangan psikososial remaja menjadi terganggu, di mana salah satu korban yang pernah peneliti wawancara berinisial N memberi pernyataan bahwa selama peralihan masa kanak-kanak ke masa remaja, N kerap merasakan bullying verbal seperti mengolok, atas kekurangan fisiknya, mengatakan hal tidak baik tentang orang tua, dan sesekali N juga mendapatkan kekerasan fisik di mana saat N pindah duduk dari belakang ke arah pintu atau ke dekat pintu, di mana pelaku sering membanting pintu dengan keras sehingga meja N dan N terdorong ke belakang. Setelah mendapatkan perlakuan perundungan, N tidak merasa nyaman dan mulai tidak percaya diri, dan juga sampai pada tidak menyukai dirinya. Maka muncul rasa ketidakbersyukuran dalam diri N dan juga merasa iri dengan kecantikan dan kelebihan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa N sedang merasa rendah diri. Rendah diri atau low self-esteem, keadaan di mana seseorang menilai pribadinya lebih rendah dari orang lain. Individu yang merasa rendah diri cenderung memperlakukan dirinya dengan buruk. Maka hal ini perlu diintervensi untuk menghasilkan resiliensi agar harga diri dapat meningkat kembali. Dengan ini, peneliti tertarik untuk menjadikan terapi istighfar sebagai resiliensi untuk meningkatkan harga diri pada remaja korban bullying. Rumusan masalah yang peneliti angkat yang pertama, apakah terapi istighfar dapat meningkatkan self-esteem pada remaja korban bullying? Kedua, bagaimana hasil terapi istighfar dapat meningkatkan self-esteem pada remaja korban bullying? Adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui apakah terapi istighfar dapat meningkatkan self-esteem pada remaja korban bullying. Kedua, untuk mengetahui hasil terapi istighfar dapat meningkatkan self-esteem pada remaja korban bullying. Manfaat penelitian yang dapat diberikan. Yang pertama, memperluas informasi dan kajian tentang hasil terapi istighfar dalam meningkatkan self-esteem. 2. Sebagai resiliensi bagi korban bullying untuk dapat meningkatkan self-esteem atau harga diri. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kestabilan harga diri untuk keberlangsungan perkembangan psikososial remaja. Kita masuk ke kajian pustaka. Yang pertama, bullying. Ruang lingkup bullying mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil dikenal dengan mikrosistem, yang terdiri dari pelaku dan korban. Lanjut kepada makrosistem, yang terdiri dari family atau orang tua, komunitas teman sekolah, dan lingkungan bermain di luar sekolah, serta mesosistem yang tertinggi, di mana terdiri dari kultur atau budaya kekerasan. Menurut Rigby 2002, ada 4 aspek bullying, yaitu yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah verbal, yang ketiga isyarat tubuh, yang keempat adalah berkelompok.
Lanjut kepada harga diri. Menurut Arthur yang dikutip dalam buku Surabrata tahun 2005 halaman 187, rendah diri mencakup segala rasa kurang berharga yang timbul karena ketidakmampuan psikologis atau sosial yang dirasa subjektif. Hal ini bisa juga karena keadaan jasmani yang kurang sempurna. Seseorang yang memiliki self-esteem rendah cenderung memandang dirinya tidak berharga, dan hal ini akan memunculkan perasaan tidak berguna dalam diri seseorang. Menurut Coppersmith tahun 1967, aspek rendah diri adalah yang pertama adalah kekuatan, yang merupakan suatu kemampuan untuk mengontrol tingkah laku. Yang kedua adalah keberartian, di mana mampu menunjukkan afeksi, perhatian yang dapat kita kenali dengan adanya kehangatan serta respon yang baik dari lingkungan. Yang ketiga ada kebajikan, di mana kebajikan menggambarkan suatu ketaatan. Yang keempat adalah kemampuan, menggambarkan suatu perform diri yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai prestasi. Istighfar. Istighfar berasal dari bahasa Arab ghufara yaghfaru ghurfan, yang artinya ampunan. Dan secara terminologi, istighfar adalah memohon ampun, di mana ampunan bukan hanya menghapus dosa, namun juga terhindar dari kejahatan. Menurut Al-Raghib Al-Ashfani, istighfar merupakan permintaan ampunan dengan berupa sebuah ucapan dan diamalkan dengan perbuatan. Selain pengampunan, istighfar juga dapat memberi kekuatan, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 52 yang artinya, dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu, dia juga akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Selanjutnya adalah kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini digunakan untuk dapat menentukan prosedur penelitian. Selain pengampunan, istighfar juga dapat memberi kekuatan, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 52 yang artinya, dan dia berkata, kondisi yang terkendali atau terkontrol. Dengan menggunakan desain pretest kontrol grup desain. Subjek dan lokasi penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah remaja korban bullying yang mengalami rendah diri atau low self-esteem dengan lokasi penelitian di Pekanbaru. Populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan generalisasi wilayah yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu untuk diteliti menurut Sugiono. Di mana di sini populasinya adalah remaja korban bullying yang ada di Pekanbaru. Sampel. Sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang mewakili populasi yang sudah ditentukan. Di mana teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah simple random sampling, di mana memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk menjadi sampel. Teknik pengumpulan data ada observasi, di mana pengamatan secara langsung, ada wawancara, dan ada tes untuk mengukur tingkat self-esteem atau harga diri pada remaja korban bullying. Variabel penelitian. Variabel bebas adalah variabel yang memberi pengaruh atau menjadi penyebab timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah terapi istighfar. Lanjut, variabel terikat. Variabel terikat menurut Sugiono 2012 merupakan suatu variabel yang diberi pengaruh atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah harga diri atau self-esteem. Dan terakhir, variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel yang dikendalikan atau dipantau sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Di mana variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama-sama merupakan korban bullying. Dan untuk analisis data, setelah melakukan prosedur penelitian, analisis data yang digunakan adalah independent sample t-test pada aplikasi statistik. Dan pola penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan model 2, di mana membandingkan dua teori Islam dan teori Barat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.